HP Omen adalah salah satu gaming laptop dengan performa dan build yang cukup tangguh. Namun di penghujung tahun, HP mendatangkan lini baru untuk segmentasi lebih ke arah budget gaming. Dengan build yang sedikit lebih kurang premium dan juga harga yang sedikit dipangkas, HP membawakan Victus sebagai gambaran laptop yang akan dimiliki oleh budget-minded user. Namun, walau demikian, HP masih tetap membawakan jeroan yang cukup mantap untuk lini barunya ini. Halo Goebbels, Ferry di sini. Di video kali ini, kita akan membahas dan menguji coba laptop terbaru dari HP ini, yaitu HP Victus yang dibekali oleh Ryzen 7 5800H dan juga Nvidia RTX 3050. Let's check it out! By design, Victus mengusung desain yang lebih santai, berbalut dengan warna agak dark dengan logo Victus berfinish glossy metallic. Style overall looks dan bodinya juga nggak terlalu spesial atau ekstrim jika kita bandingkan dengan gaming laptop yang banyak sering kita temukan di pasaran. Satu hal yang agak kurang sayangnya dari overall build-nya adalah bahannya hampir semua terbuat dari polikarbonat. Dan juga build-nya ini punya kualitas yang cukup standar, sehingga pada unit review kita juga terlihat sudah agak lumayan banyak wear and tear padahal baru sebentar aja. Mungkin jika dibandingkan dengan Omen, Victus memang agak skip out soal build. Tapi untungnya, hal terpenting sebuah laptop yaitu hinge-nya masih cukup strong walau memiliki build quality yang terlalu standar. Beralih ke I/O ports dan connectivity-nya, di sini Victus dibekali oleh dua buah port USB 3 Type A di sebelah kanan dengan maksimum transfer speed hingga 5 GB per second. Untuk di sebelah kiri, port yang lebih utama seperti RJ45, HDMI 2.1, USB 3 Type A dengan fitur Sleep and Charge, serta USB Type-C dengan Sleep and Charge dan juga mendukung DisplayPort 1.4, namun sayangnya USB-C ini bukan merupakan port Thunderbolt. Menemani port-port tadi, masih ada juga 3,5mm combo jack dan juga SD card slot. Secara port ini masih sangat welcome untuk gamers dan content creator, terutama dengan tersedianya dedicated SD card slot. Untuk nirkabel, HP Victus sudah dibekali oleh Wi-Fi 6E 2x2 dan Bluetooth 5.2. Cukup kekinian, bahkan dengan adanya 6E, maka laptop ini juga sudah siap untuk era baru Wi-Fi 6 GHz. Kita buka aja laptopnya dan kita akan langsung bertemu dengan webcam HD-nya. Sayangnya saat kita coba bahkan dengan lighting standar studio, hasilnya agak kurang memuaskan. Noise-nya agak terlalu tinggi sehingga mungkin akan kurang nyaman digunakan sebagai kamera utama para streamer. Namun kalau memang sebagai fungsi yang penting ada webcam aja, sepertinya tidak akan begitu ada masalah di sini. Untuk keyboard dan trackpad, nothing too special juga di sini, hanya ada full size keyboard lengkap dengan number pad-nya di bagian kanan. Komplain terbesar sini adalah power button yang diselipkan di antara keyboard. Walau memang tidak sampai ujung sehingga nggak mendadak salah pencet tombol delete dengan power button, gue benar-benar berharap sebenarnya laptop makers menghilangkan kebiasaan ini dan kembali membuat power button tuh terpisah dan juga dedicated. Trackpadnya standar, cukup responsif dengan dukungan multitouch. Ke bagian displaynya, di sini HP Victus juga tidak terlalu jor-joran untuk menghadirkan display yang terbaik di ranah gaming. Displaynya cukup lumayan luas karena mengusung ukuran 16,1 inci, ditemani oleh panel IPS Full HD dengan refresh rate 144Hz, response time 3 ms dan brightness hingga 250 nits saja. Panel yang dimilikinya secara standar rata-rata gaming laptop 16 inci sebenarnya jujur sih agak under, terutama di resolusinya yang hanya mentok di Full HD aja dan brightnessnya hanya di 250 nits saat para kompetitor sudah melebihi 300 nits. Namun demikian, untungnya display ini masih dapat menghasilkan warna yang cukup pop sebagai pengalaman multimedia dan memiliki refresh rate hingga 144Hz yang masih bisa dibilang cukup kekinian. So, they cannot permit you to trample these flowers.
Walau belum bisa menikmati konten resolusi tinggi misalnya hingga 2,5K ataupun 4K, I have to say Full HD actually menjadi opsi yang nyaman untuk menyedot kemampuan maksimal dari spesifikasinya si HP Victus ini sendiri. Nah, apa sih spesifikasinya dari HP Victus ini? Unit review HP Victus yang dikirimkan ke kita kali ini adalah HP Victus yang dibekali oleh prosesor dari AMD. Lebih tepatnya adalah Ryzen 7 5800H yang merupakan bagian dari prosesor 7 nanometer AMD yang perlu diakui memiliki kemampuan threading yang sangat powerful. Susunan core yang dimilikinya adalah 8 core dengan 16 thread dan juga memiliki TDP hingga 45 watt. Base clocknya sayangnya hanya disetting di sekitaran 2,5 GHz sayangnya, padahal 5800H itu punya konfigurasi yang cukup tinggi. Di sisi grafis, GPU yang digunakannya kali ini adalah Nvidia RTX 3050, salah satu budget offering yang memakai badge RTX. Walau budget offering, Ray Tracing dan DLSS bisa diaktifkan melalui 3050 ini sendiri yang memberikan benefit cukup lebih, apalagi kalau resolusi yang perlu dihajar hanya Full HD aja. Di soal memori, di sini kita dibekali oleh 16GB dual channel RAM DDR4 dan juga SSD M.2 NVMe hingga 1TB. Dalam benchmarkingnya melalui Cinebench R23, skor yang didapatkannya adalah 1302 poin di single core dan 10.586 poin di multicore-nya. Sayangnya ini sepertinya karena setup dari HP sendiri yang memasang pembatas untuk kemampuan seluruh SKU-nya sehingga performanya tuh agak sedikit under. Untuk di soal performa grafis, skor yang didapatnya untungnya cukup oke, berada di 5019 poin melalui tes 3D Mark x 5. Ke soal real performance-nya, seperti biasa kita hanya menguji cobakan di dua game yang kontras, yaitu Genshin Impact dan juga Call of Duty Modern Warfare. Genshin Impact highest 60 FPS Full HD rata kanan di sini dibabat dengan segala macam kondisi. 60 FPS flat dengan average 60 FPS plus juga. MiHoYo mungkin udah boleh lah ya consider unlock 120 FPS di PC. Udah nggak menantang kalau segini. Tapi memang bisa dibilang seru sih main Genshin Impact on the go properly dengan FPS setinggi ini. Beralih ke Call of Duty Modern Warfare, di sini kita main multiplayer mode saja, bukan Warzone, karena entah kenapa saat uji coba kita kali ini tidak ada room yang bisa di-join untuk Warzone. Settingan custom mid-high di sini bisa berjalan dengan cukup baik, walau average-nya tidak bisa lebih dari sekitaran 60 hingga 70-an FPS. Ini sudah dengan settingan Full HD saja dan grafis yang di-custom supaya lebih nyaman karena kalau terlalu mentok kanan, performanya cukup drop. Untuk kalian yang mau mengatur performanya si laptop ini biar lebih fleksibel, di sini salah satu aplikasi bawaan HP Omen juga ikut hadir, yaitu Omen Gaming Hub. Di sini ada quick settings untuk mengatur performa yang kalian inginkan seperti quiet, default, ataupun performance. Selain itu kalian bisa mengatur fan speed juga supaya maksimal dan memonitor suhu dari CPU dan GPU dari laptop ini. Di segi cooling, di sini HP menghadirkan dua buah fans yang bertugas untuk membawa angin sejuk ke laptop ini. Heat pipe-nya sayangnya namun agak jarang, sehingga membuat gue meragukannya. Namun untungnya airflow-nya cukup oke selama penggunaan karena pembuangannya ke belakang yang cukup luas. Sembari lagi dibuka, di sini HP Victus akan sangat membuat user senang berkat upgradability options-nya. Walau sudah dual channel, RAM-nya tidak ada yang disolder, sehingga keduanya bisa diganti untuk meningkatkannya misal ke 32GB atau menggantinya dengan speed yang lebih tinggi. Soal SSD, kita pun juga masih bisa mengganti SSD 1TB bawaannya, misal sudah mulai lemah, ataupun menambahkannya lagi di slot M.2 yang masih lowong di sebelah kiri. Kedua SSD-nya dilapisi heatpad yang menolong juga untuk menekan suhunya, supaya menjaga performanya dari si SSD ini tetap cepat dan mulus. Kemudian ke soal baterai, di sini adalah momen dimana HP kembali memangkas harga. Baterai yang disematkannya masih berkapasitas 70 Wh saja, dan memiliki uptime sekitar 7 jaman aja. Agak terlalu kecil untuk laptop yang bisa dibilang memiliki jeroan yang lebih ringan dibandingkan peer-nya. Tentunya kalau kalian mau gaming sini, ada baiknya untuk mencolokkan power adapternya. Kemudian untuk harga dan ketersediaan. HP Victus sendiri sebenarnya sudah dijual di Indonesia, namun dengan spesifikasi yang agak lebih tinggi. HP Victus sudah tersedia di pasaran, dipatok dengan harga sekitar 18 hingga 20 juta rupiah, tergantung SKU yang kalian pilih. Saat kita pantau di marketplace untuk opsi AMD Ryzen yang tersedia, sebagian besar masih agak lebih premium harganya. Dikarenakan opsi GPU yang digunakan bukanlah RTX 3050, melainkan RTX 3060 dengan opsi prosesor Ryzen 5 ataupun Ryzen 7. Untuk SKU yang kita review kali ini, saat ini harganya belum berhasil kita temukan. Tapi tentunya segala macam update soal harga dapat kalian temukan pada kolom deskripsi ataupun komen nantinya yang akan kita update juga.
Sebagai pengganti lini HP Pavilion Gaming, HP Victus awalnya membawakan prospek yang cukup menarik. Dikala GPU semakin meningkat harganya, harga komponen yang semakin mahal, chip shortage sana-sini, HP menghadirkan Victus sebagai opsi budget yang cukup menggiurkan di tahun 2021 lalu. Namun kali ini di tahun 2022 saat kita berhasil hands-on, well, tentunya pemangkasan budget ini cukup terasa. Kualitas komponen eksternal yang digunakan agak terlalu budget sehingga menghilangkan prospek premium yang selalu dimiliki oleh brand HP sendiri. Selain itu, di segi harga, setelah hadir di Indonesia secara resmi, sebenarnya nggak kalah premium dibandingkan offerings yang berada sedikit di atasnya. Memang bisa dibilang agak menghemat tipis lah, tapi sacrificing overall build-nya, I guess that's a big no. Namun demikian, untungnya ini sedikit tertolong berkat performanya yang cukup oke, dan juga upgradability options yang masih sangat luas. At least menambahkan kesempatannya untuk bertahan hidup lah lebih lama lagi secara hardware. Kemudian apakah laptop ini worth it? Well, agak 50-50. Saat ini kita belum lihat berapa harga yang akan dibanderol untuk versi RTX 3050 ini sendiri. Jika harganya bisa ditekan cukup rendah hingga let's say 11 jutaan, itu akan menjadikan laptop ini super worth it. Namun kalau Victus ini dibanderol dengan harga yang lebih dari 14 juta let's say, tugas HP berikutnya adalah untuk memasarkan laptop ini sepertinya akan cukup PR. In the end, tergantung kebutuhan juga, karena sebenarnya Omen juga cukup menarik, nambah sedikit aja lah. Tapi kalau memang mepet, sepertinya Victus tetap menjadi budget offering yang cukup atau bahkan sangat menarik. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gupels. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan handle-nya @guigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.